Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Rasulisina Nurhayati. Saya Rani Roberto Simanjuntak. Kami perwakilan dari kelompok KKM MA8. Di sini kami akan menjelaskan sebuah konten yang berisikan edukasi PBJ Swakelola tipe 3 dan tipe 4 pada pemerintah desa. Semoga yang kami jelaskan bermanfaat ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan PBJ Swakelola tipe 3 dan 4 di pemerintah desa. Dasar hukum yang akan kita gunakan ada 3, yaitu LKPP nomor 3 tahun 2021, LKPP nomor 13 tahun 2013 Junto, LKPP nomor 22 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, Junto Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa, dilakukan secara swakelola maupun penyedia. Prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah lain, ormas, atau kelompok masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reina. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sudah tahu kan pengertian dari PBJ Swakelola? PBJ Swakelola sendiri terdiri dari 4 tipe loh. Namun pada video penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan PBJ Swakelola tipe 3 dan PBJ Swakelola tipe 4. Namun sebelumnya perlu diketahui tujuan swakelola pada kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dalam pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, terdapat 10 kriteria barang dan jasa yang dapat diswakelolakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, serta organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang dapat dilihat sebagai berikut. Dalam PBJ secara swakelola sendiri, terdapat penyelenggara swakelola yang terdiri dari 3 tim. Yang pertama adalah tim persiapan yang bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Yang kedua adalah tim pelaksana yang bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kegiatan dan penyerapan anggaran. Dan yang ketiga adalah tim pengawas yang bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola, dan penyerahan hasil pekerjaan. Selanjutnya dalam video ini kita akan membahas tentang PBJ Swakelola tipe 3 dan PBJ Swakelola tipe 4. Yang pertama, swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Ormas atau singkatan dari organisasi kemasyarakatan, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggara mempunyai 3 tim, yaitu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, sebelum membentuk ormas, kita mempunyai 8 persyaratan, yaitu memiliki NPWP, berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang terdaftar, memiliki perangkat organisasi, kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan, memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun, mempunyai kantor dengan alamat yang jelas, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan, dan mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan. PBJ Swakelola mempunyai 2 sumber dana, yaitu APBN dan APBD. APBN perencanaan pengadaan dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan renja kementerian atau lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Sedangkan APBD dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKE perangkat daerah setelah nota kesepakatan KUA PPAS. Nah, tahapan perencanaan ada 3. Yang pertama, penetapan tipe swakelola, yang kedua penyusunan spesifikasi teknis, yang ketiga penyusunan rancangan anggaran biaya. Penetapan tipe swakelola bisa dilihat di flowchart perencanaan swakelola dengan ormas yang ada di PPT ini. Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan latar belakang spesifikasi barang atau jasa, jangka waktu swakelola, kebutuhan tenaga ahli atau teknis, gambar rencana. Nah, sedangkan penyusunan RAB berdasarkan gaji atau upah tenaga, biaya bahan material, biaya jasa, dan biaya lainnya. Dalam penyusunan RAB, yang pertama ormas akan menyampaikan RAB. Nah, selanjutnya PPK akan melakukan review. Selanjutnya, dalam pelaksanaan swakelola terdapat kebutuhan pengadaan melalui penyedia. Nah, kebutuhan PBJ ini dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Jika pelaksanaan swakelola tidak bersedia, maka
Pengadaan bahan atau material atau jasa lainnya dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Pada PBJ mempunyai 7 kegiatan. Yang pertama, penetapan sasaran. Yang kedua, penyelenggara swaklola dilakukan oleh tim persiapan dan tim pengawasan serta tim pelaksana. Yang ketiga, perencana kegiatan. Yang keempat, jadwal pelaksanaan. Yang kelima, review spesifikasi teknis atau KAK. Yang keenam, review RAB. Yang ketujuh, finalisasi dan penandatangan kontrak swaklola. Lihat dari tahapan pelaksana. Pertama, tim pelaksana melakukan swaklola sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya, tim pelaksana ini menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana, prasarana, atau peralatan, dan material atau bahan. Selanjutnya, tim pelaksana menyusun swaklola dan dokumentasi. Nah, terus PPK melakukan pembiayaan pelaksanaan swaklola sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, tim pelaksana melakukan serah terima pekerjaan swaklola pada PPK. Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap 3 aspek, yaitu aspek administrasi, teknis, dan keuangan, sejak persiapan, pelaksana, dan penyerahan hasil pekerjaan. Yang kedua adalah PBJ Swaklola tipe 4. PBJ Swaklola tipe 4 adalah swaklola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat sebagai pelaksana swaklola. Pada PBJ Swaklola tipe 4, penyelenggara swaklola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swaklola. Adapun persyaratan penyelenggara PBJ Swaklola tipe 4. Yang pertama adalah adanya surat pengukuhan. Yang kedua adalah kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang dan jasa. Yang ketiga adalah adanya struktur organisasi atau kursus. Yang keempat adalah adanya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Dan yang kelima adalah adanya sekretariat dengan alamat yang jelas. Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, penyusunan rencana jadwal pelaksanaan, pemilihan calon pelaksana swaklola, dan penyusunan rencana anggaran biaya. Pada penyusunan RAB, PA atau KPA akan menyampaikan undangan kepada kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul kepada PA atau KPA, sehingga berdasarkan hal tersebut, terbentuklah sebuah nota kesepahaman antara kelompok masyarakat dengan PA atau KPA, dan dilanjutkan dengan penyampaian RAB oleh kelompok masyarakat hingga akhirnya direview oleh PPK. Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah penetapan sasaran, penyelenggara swaklola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, perencanaan kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, review spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, review rencana anggaran biaya, dan finalisasi dan penandatanganan kontrak swaklola, yang mana penyusunan dan penetapannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang pertama dilakukan adalah pengajuan kebutuhan sesuai dengan rencana kegiatan. Kedua, penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan, dan material atau bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, penyusunan laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan, dan material atau bahan. Yang keempat, penyusunan laporan swaklola dan dokumentasi. Dan yang kelima, pembiayaan pelaksana swaklola sesuai peraturan perundang-undangan oleh PPK sampai pada penyerahan hasil pekerjaan swaklola. Selain itu, perlu diingat bahwa kelompok masyarakat pelaksana swaklola dilarang mengalihkan pekerjaan utama pada pihak lain. Pada tahap pengawasan, tim pengawas melaksanakan pengawasan sejak persiapan terhadap aspek administrasi, teknis, dan keuangan. Selain itu juga, tim pengawas mengawasi pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, Rainer, sepertinya materi yang telah kita jelaskan tadi sangat mudah dipahami ya, dan aku yakin materi ini dapat dimanfaatkan jika suatu saat diperlukan. Ya, Listin, semoga penonton semua dapat memahami dan mengaplikasikan materi PBJ Swaklola tipe 3 dan 4 pada pemerintah desa di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya, Rainer. Saya Rasulistina. Kami dari perwakilan KKM MA8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.